Setelah cerita Sun Gokong dihukum Bodarulai, ini beralih ke kehidupan Tian Fang. Dalam catatan Dewa Yular, ia diberi takdir sebagai bandar miskin. Namun saat dia pulang dengan keberhasilannya, ia menemui jasad istrinya telah membusuk. Ia pun menangis sedih karena setelah keberhasilannya, istrinya sudah tiada. Bahkan ia belum sempat merasakan keberhasilannya. Karena tak kuasa menahan sedih, Tian Fang pun mengambil sebuah pedang dari pengawal. Lalu ia pun mengakhiri hidupnya. Seperti biasa, setelah mengakhiri hidupnya, ia pun masuk alam akhirat. Kini ia harus menjalani reinkarnasi yang ke-502 kalinya. Di kehidupannya yang ke-502, kisah cintanya pun semakin tragis dan mengharukan. Di scene kali ini seorang putri raja mendekati makam. Tidak lama kemudian terdengar sebuah ledakan. Tidak lain lagi yang muncul adalah Tian Fang. Kemudian Tian Fang berubah menjadi kupu-kupu. Kelihatannya dengan penuh rasa cinta dan bahagia, ia pun juga berubah menjadi kupu-kupu. Dan mereka pun terus menari-nari ke langit. Tak disangka-sangka yang bikin anehnya, mereka terbang menuju alam akhirat. Mereka pun sepertinya sangat menyesali keadaan. Tidak lama kemudian seorang pengawal akhirat datang dan memaksa memisah mereka. Ia pun rasanya sangat kecewa sekali karena dipisahkan dengan kekasihnya. Dan kali ini ia benar-benar kapok, tidak mau jatuh cinta lagi. Penguasa akhirat pun menegaskan kalau sisa reinkarnasi Tian Fang sisanya 498 lagi. Tetapi kali ini dia sudah sangat menderita dan ia pun tidak mau reinkarnasi. Hingga kini ia pasrah, lebih baik dimasukkan ke neraka saja. Namun sayang permohonan Tian Fang tidak terwujudkan karena itu semua adalah suatu keputusan dari langit. Sedangkan penguasa akhirat tidak bisa mengubah keputusan sesuai hati. Akhirnya penguasa akhirat menyuruh hakim untuk membacakan keputusannya. Menurut catatan Yilau, kali ini Pangeran Tian Fang mencintai kakak iparnya, lalu kemudian bunuh diri. Kemudian hakim pun menyuruh pengawal untuk menyeret Tian Fang ke jembatan. Dengan merasa penuh penderitaan, Tian Fang pun tidak mau reinkarnasi lagi. Namun pengawal tetap memaksanya. Kemudian Tian Fang dipaksa untuk minum teh mengho agar dapat melupakan masa lalunya dan bisa hidup tenang. Dan ia pun tetap saja tidak mau, sehingga ia memberontak dan menghajar para pengawal. Ia pun sangat kecewa dan marah sekali terhadap Yulau. Ia mengira karena Yulau telah mencelakainya. Akhirnya dengan cepat pun Yulau datang. Tian Fang sangat marah dan hingga ia memukuli Yulau. Yulau pun akhirnya berkata kalau ini semua hanya serba salah. Akhirnya para pengawal berhasil menangkap Tian Fang. Mereka pun juga berhasil memaksa meminumkan teh mengho. Dan setelah minum teh mengho, akhirnya para pengawal pun segera melemparkannya ke lorong waktu agar dia mengalami reinkarnasi. Saat Tian Fang akan dilempar ke lorong waktu, ia pun memberontaknya dan menghajarnya para pengawal itu. Saat ketika ia hendak kabur, ada salah satu pengawal yang memancal kakinya hingga ia terjatuh. Namun tiba-tiba semuanya merasa panik karena Tian Fang jatuh di lubang yang salah, yaitu di jalur reinkarnasi hewan. Konon setelah Panglima Tian Fang jatuh ke jalur hewan, di bumi terjadi keributan. Seekor babi jantan bertanya dengan cemas, mengapa babi betina belum melahirkan? Apakah ia mendapatkan kesulitan? Namun babi betina terus merintih. Tetapi bagaimanapun juga ia harus tetap melahirkan. Babi-babi kecil pun semuanya merasa panik. Memang kali ini sungguh aneh. Setelah terjadi keributan yang sungguh luar biasa, akhirnya pakai kecil pun terlahir ke dunia. Kini pemilik babi pun datang. Seorang anaknya menanyakan kenapa para babi tidak mau diam. Dan ayah pun menjawab kalau memang babinya sedang melahirkan. Dan alangkah kagetnya ketika pemilik babi itu melihat pakai kecil. Mereka menyangkanya itu adalah siluman jahat. Dan mereka pun langsung lari ketakutan. Padahal dia masih kecil dan sangat lucu sekali. Pakai kecil tidak seperti siluman. Dalam pertumbuhannya, nasibnya sangat menyedihkan. Di siang hari ia hanya bisa bersembunyi. Dan bila malam tiba, ia mulai mengendap-endap mencari makan. Namun Yalo sungguh kejam. Sudah mengalami nasib senaas ini, ia masih saja mengalami penderitaan cinta. Ia pun tak kuasa menahan hasratnya ketika melihat seorang gadis. Karena tak bisa menahan diri, akhirnya Cut Patkai pun keluar dan menyentuh bokong gadis itu, hingga akhirnya membuat keributan. Karena tepat berada di pasar, akhirnya Patkai pun digebukin ramai-ramai dan tidak ada perlawanan sedikit pun darinya.
Hingga setelah tutup mukanya terbuka, warga pun sangat kaget dibuatnya. Dan semua warga pun berteriak kalau ia siluman babi. Setelah melihat wajah Cut Patke, semua warga pada lari ketakutan. Namun karena mereka semua beramai-ramai, akhirnya mereka pun melanjutkan untuk menangkap Cut Patke. Hingga ia dibawa ke suatu tempat untuk dibakar. Namun akhirnya sesaat mereka beramai-ramai membakarnya, tiba-tiba Dewi Kuan Yin pun datang. Dewi Kuan Yin pun segera menolongnya dengan cara menjatuhkan air hujan dari langit. Di samping itu, semua warga pun merasa bersalah dan memohon maaf kepada Dewi. Kemudian Dewi Kuan Yin segera melepas talinya dan membawanya ia ke suatu tempat. Sesampainya di suatu tempat, Dewi Kuan Yin pun menjelaskan siapa Cut Patke. Dan ia segera mengembalikan ingatannya. Dan dari sinilah Cut Patke ingat akan semua kehidupan yang ia lalui. Setelah Cut Patke ingat semuanya, dan ia pun memohon ampun dan memohon petunjuk pada Dewi Kuan Yin. Dan Dewi Kuan Yin menerangkan kalau ia sedang diutus oleh Buddha Jule untuk mencari seorang biksu yang akan mengambil kitab suci ke barat demi menyelamatkan semua umat manusia. Dewi Kuan Yin menyarankan kepada Cut Patke jika menjadi pengikutnya, menyertai serta melindungi biksu dalam perjalanan ke barat, maka akan membuahkan hasil dan terbebas dari perputaran reinkarnasi. Tanpa pikir panjang, Cut Patke pun menyanggupi saran Dewi Kuan Yin. Setelah persetujuan, Dewi Kuan Yin segera membersihkan badan Cut Patke yang kotor. Dan Dewi Kuan Yin mengingatkan akan ada 8 tendangan yang tidak boleh dilanggar. Dan seterusnya ia akan dipanggil Cut Patke. Kini sekarang tubuh Cut Patke sudah bersih dari semua luka-luka. Namun ia menyadari kalau fisiknya yang buruk rupa, ia akan digebukin warga lagi ketika dalam perjalanan mencari biksu. Namun tidak usah khawatir, akhirnya Dewi Kuan Yin memberi keringanan, yaitu mengembalikan kesaktian Cut Patke. Kini Cut Patke sudah punya kesaktian lagi dan ilmu 36 sihir, sehingga ia tidak perlu lagi takut akan hinaan. Sekarang kita beralih ke tempat Sun Gokong. Dia yang sedang menjalani hukuman 500 tahun sudah tidak sabar lagi menunggu biksu untuk segera membebaskannya. Tiba-tiba saja Dewi Kuan Yin pun datang menghampirinya. Alangkah senangnya Sun Gokong setelah melihat Dewi Kuan Yin datang. Sun Gokong pun berteriak-teriak kencang seakan-akan dia mau menolongnya. Namun sayangnya Dewi Kuan Yin saat ini belum bisa membebaskan. Dia hanya menyampaikan pesan bahwa akan ada biksu yang datang dan menolongnya. Biksu tersebut datang dalam perjalanan menuju ke barat untuk mengambil kitab suci. Dan Dewi Kuan Yin menyarankan agar Sun Gokong menjadi pengikutnya dan melindunginya dalam perjalanan ke barat. Dan jika Gokong menyetujui saran Dewi Kuan Yin, maka ia akan terbebas dari segala penderitaan. Dan dengan senang hati, Sun Gokong pun mau menjadi pengikut Buddha serta melindungi biksu dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Setelah Dewi Kuan Yin pergi meninggalkan Gunung 5 Jari yang memenjarakan Sun Gokong, kemudian beliau mencari biksu yang akan pergi mengambil kitab suci ke barat. Biksu ini berani dan sangat bijaksana. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi di kota. Kaisar Tong Taichung merasa tidak tentram. Beliau memohon kepada 2 dewa penjaga pintu. Beliau nampaknya ketakutan kalau roh naga akan menuntut balas. Kemudian Yang Mulia menyuruh pengawal untuk menempelkan gambar dewa penunggu pintu. Dari sanalah cerita ini berawal dan diteruskan oleh orang-orang sampai sekarang. Kemudian Tong Taichung pergi ke tempat ketua untuk memohon pertolongan. Di sana pun ia menjelaskan semua kejadiannya. Di sana Yang Mulia juga bertemu dengan Tong Samcong. Dalam berterus terang, rupanya Kaisar Tong Taichung sedang diburu oleh roh naga. Ia pun merasa tidak tenang. Setelah ketua menanyakan masalahnya, kemudian Kaisar Tong Taichung menjelaskan semua berawal dari seorang peramal yang bernama Yun Song. Meskipun peramal itu diam, namun antrian di depan rumahnya begitu banyak hingga mengundang suatu kecemburuan. Saat tuan dan pelayannya lewat di sana, hati mereka bagaikan terbakar melihat keberhasilan itu. Saat mereka berhasil masuk setelah menerobos beberapa antrian, mereka berdua pun mulai membuat masalah dengan peramal itu. Kemudian tuan yang sombong itu menantang bertarung kepada peramal itu. Peramal pun bertanya bagaimana caranya bertarung. Kemudian si tuan yang sombong itu hanya menanyakan soal cuaca, besok mendung atau hujan. Kemudian dengan mudahnya si peramal itu bisa menjawab soal perkiraan cuaca besok dengan lengkap dan jelas. Kemudian si tuan yang sombong mengatakan kalau peramal jawabannya benar dan tepat sesuai yang dikatakannya, maka peramal itu dinyatakan menang. Namun jika peramal itu kalah atau meleset, maka peramal disuruh untuk memakai gaun dan bedak dan ginju untuk keliling kota. Sesuai persetujuan, maka si tuan yang sombong itu akan melakukan hal yang sama jika peramal itu menang.
Dengan perasaan yang tenang, peramal itu pun menyanggupi tantangan tersebut karena dirasanya cukup adil. Dan dengan sombongnya, si tuan dan pelayan itu menganggap si peramal itu yakin akan kalah. Akhirnya mereka berdua menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan ternyata tuan yang sombong itu adalah Raja Naga Sungai Jing yang mengatur segala cuaca. Dan si Raja Naga yang sombong menyatakan si peramal itu akan kalah. Kemudian Raja Naga pun pergi dengan perasaan yang sangat bangga sambil mentertawakan peramal itu. Sesampainya di istana, Raja Naga pun kedatangan seorang perwira utusan dari langit. Kemudian perwira tersebut segera membacakan surat dari titah Kaisar Langit, dan Raja Naga pun siap untuk mendengarnya. Surat pun dibacakan. Namun Raja Naga kaget setelah mendengar isi surat tersebut, yang isinya sama persis seperti yang dibawakan oleh peramal kemarin. Setelah mendengar isi surat yang dibacakan oleh perwira, Raja Naga pun sempat panik dan bingung. Namun tiba-tiba si pelayan Raja Naga memberi ide yang sangat curang. Singkat cerita, Raja Naga pun kembali membuat onar di tempat sang peramal. Raja Naga pun menghina dan mengejek sang peramal itu. Namun sang peramal tetap tenang dan diam saja. Karena merasa dirinya menang, Raja Naga itu pun mengusir peramal itu dari tempatnya. Bukannya takut, peramal itu malah tersenyum dan mengatakan bahwa Raja Naga akan mati. Mendengar hal itu, Raja Naga pun kaget. Namun Raja Naga itu seakan-akan berusaha untuk tidak percaya lagi dengan peramal itu. Namun setelah peramal itu menjelaskan kalau Raja Naga telah mengubah cuaca dan melawan titah Kaisar Langit, mempersingkat hujan dan mengurangi airnya, itu sama saja menghina Kaisar Langit. Dan sekarang Kaisar Langit pun sedang mengutus orang untuk memacu kepala mereka. Kini Raja Naga sangat ketakutan setelah peramal menjelaskan semuanya. Hingga Raja Naga bertekuk lutut kepada peramal itu dan memohon pertolongan kepadanya. Kini Raja Naga telah mengakui kesalahannya, dan ia pun memohon kepada peramal itu untuk segera menolongnya. Sayangnya peramal itu tidak sanggup untuk menolongnya. Namun Raja Naga tetap memohon-mohon kepada peramal untuk menunjukkan jalannya agar bisa tertolong. Akhirnya peramal itu memberi bantuan kepada mereka. Ia menjelaskan hanya ada satu orang yang bisa menolongnya. Beliau adalah Yang Mulia Tong Taichong. Merasa nyawanya terancam, Raja Naga pun menemui Kaisar Tong Taichong. Setelah Raja Naga bertemu dengan Kaisar Tong Taichong, ia pun terus memohon agar ia bisa menolongnya. Raja Naga memohon kepada Kaisar Tong Taichong agar dapat menahan Tuan Wei dalam mengeksekusi dirinya. Namun sayangnya Kaisar Tong Taichong tidak bisa menolongnya. Karena keadaan yang mendesak, Raja Naga pun berjanji dan bertobat akan memperbaiki hidupnya. Setelah mendengar Raja Naga mau memperbaiki diri dan mau berubah, akhirnya Kaisar Tong Taichong tersentuh hatinya, dan ia pun berjanji segera untuk menolongnya. Meskipun Tong Taichong menyanggupinya, tetapi beliau tahu Tuan Wei akan mengabulkan keinginannya. Maka dari itu Tong Taichong mengajaknya ia main catur untuk menghalanginya ia naik ke kayangan. Kemudian tiba-tiba Tuan Wei pamit undur diri karena sudah sore. Tuan Wei juga berpamitan untuk menjalankan suatu tugasnya. Mendengar hal itu, Tong Taichong pun segera menahannya dan mengajaknya main catur lagi. Karena tidak berani membantah, akhirnya Tuan Wei mau menemani bermain catur lagi dengan Tong Taichong. Sebenarnya Tuan Wei sangat bingung, karena sebagai seorang menteri, ia tak bisa melawan perintahnya. Kemudian Tuan Wei mendapatkan akal yang baik, yaitu berpura-pura tidur saat bermain catur. Rohnya pun keluar untuk melaksanakan hukuman kepada Raja Naga. Jika bukan karena ulahnya sendiri, Raja Naga pun tak akan mengalami nasib seperti ini. Kini eksekusi pun segera dilaksanakan. Sebelum dieksekusi, Raja Naga menagih janji Kaisar. Namun sayangnya sudah tidak ada tawar-menawar lagi. Eksekusi pun dilaksanakan, hingga akhirnya Raja Naga kehilangan nyawanya. Setelah menjalankan tugasnya, Tuan Wei pun terbangun. Kemudian Tuan Wei meminta maaf kepada Kaisar karena ia telah tertidur saat bermain catur. Namun tidak ada masalah bagi Kaisar, karena Kaisar mengira Tuan Wei kelelahan. Kemudian Kaisar menyuruh Tuan Wei untuk pulang karena waktunya sudah sore. Namun tiba-tiba Tuan Wei berkata jujur kalau ia sudah melaksanakan tugasnya dalam mimpi. Mendengar hal itu, Kaisar pun sangat kaget. Malam harinya Kaisar mulai diganggu rasa takut. Sejak saat itulah Kaisar memerintahkan dua jenderal besar, Jing dan Wei, untuk menunggui pintu sepanjang hari. Rupa kedua jenderal itu pun sangat bengis, hingga roh Raja Naga tidak berani lagi datang mengganggunya. Tapi bagaimanapun juga kedua jenderal ini adalah manusia biasa yang butuh makan dan istirahat. Akhirnya kedua jenderal ini pun roboh. Melihat keadaan ini, akhirnya Tong Taichong mengundang pelukis handal di seluruh negeri.
untuk membuat gambar dua jenderal ini dan menempelkannya di setiap pintu. Hal ini dilakukan untuk pencegahan, tetapi dendam naga terlalu dalam, sedang lukisan hanyalah kertas. Ini Yang Mulia pun terus memohon pertolongan kepada ketua, dan ketua hanya dapat membantunya dengan cara mengumpulkan biksu dan membacakan doa untuk mengusir roh naga. Namun dendam naga sangat dalam, tidak bisa dikaitkan dengan doa saja. Kemudian ketua menyuruh Tong Sancong untuk mengumpulkan seluruh biksu untuk menuju ke istana. Saat sedang mengumpulkan biksu, roh Raja Naga pun terus mengejarnya, sehingga Kaisar dan Tong Sancong lari menuju ke sebuah danau. Namun mereka tetap dihadang oleh roh naga tersebut. Saat mereka dihadang, roh naga pun marah dan menagih janji Kaisar. Namun Yang Mulia tidak bisa berkata apapun. Kemudian Tong Sancong tetap melindunginya. Saat roh naga semakin marah, kemudian bisu Tong Sancong menjelaskan semua kesalahan roh naga. Setelah bisu Tong Sancong menjelaskan dan menasihatinya, akhirnya roh naga pun luluh. Kini roh naga pun sadar dan mengakui semua kesalahannya. Namun roh naga bingung harus berbuat bagaimana. Kemudian biksu Tong Sancong menyuruh roh naga itu untuk bertobat, dan ia pun berjanji jika roh naga itu bertobat, maka dia akan membacakan doa agar rohnya tenang di alam baka. Akhirnya roh naga pun bertobat, dan ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada guru. Kemudian para biksu pun berkumpul dan segera membacakan doa kepada roh naga. Tak henti-hentinya para biksu itu membacakan doa kepada roh naga. Kini roh naga pun mulai tenang. Akhirnya roh naga pun berubah wujud menjadi ke asal semulanya. Ia pun mulai tenang dan kembali ke alamnya. Pelajaran yang dapat dipetik dari film ini, jangan pernah membuat kesalahan jika tidak mau dihukum. Sekian cerita Kerasakti 1 episode 6, dan nantikan episode selanjutnya.